3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila musannif hadal kitab matan taqrib il-imam wa musannif kitab Fathul Qarib lil-imam wa lil-imam al-Bajuri sahib al-kitab Syekh al-Bajuri. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kajian kita, ngaji bareng-bareng, majelis santai di majelis rohah ya, majelis nyantai. Dan malam ini kita sampai ke pembahasan sunnah dan yang membatalkan wudhu. Sebelum kita lanjut ke dalam, kita baca dulu teks yang ada di luar kitab di halaman 9 masih. Kita masuk tayamum ya. Dan buat teman-teman di TikTok yang dan juga di YouTube yang menyaksikan, silahkan nanti dibuka di kitabnya masing-masing. Kalau ada yang salah, nanti silahkan diralat atau dibantu untuk dikoreksi. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di luarnya dulu ya, di luarnya dulu. Langsung saya tulis di atas. Wasunanuhu salasatu asya'a. Wasunanuhu salasatu asya'a. Dan bermula sunnah-sunnahnya tayamum, salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Sunnah tayamum itu ada 3 perkara. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apa saja 3 perkara tersebut? Yang pertama at-tasmiyatu. Apa arti tasmiyah? Berkali-kali ini udah diulang. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah atau basmalah. Itu sunnah ya. Yang pertama sunnahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua taqdimul yumna 'alal yusra. Jadi sunnah tuh mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Taqdimul yumna 'alal yusra. Mengusap dulu bagian yang kanan baru kemudian mengusap di bagian yang kiri. Teman-teman yang mau masuk juga silahkan di TikTok, saya izinkan, cuma saya nggak bisa. Kiai Aki Al-Farisi. Baik. Kemudian yang ketiga wal mualatu, yang ketiga adalah mualat atau bahasa lainnya beriring-iringan. Saya tulis dulu di papan tulis, ada 3 sunnah tayamum di sini ya. Yang pertama apa? Tasmiyah. Ingat aja tuh, tasmiyah. Membaca basmalah. Kemudian yang kedua, dahulukan kanan. Dahulukan kanan, kemudian kiri, kemudian kiri. Yang ketiga beriring-iringan, berturut-turut, iring-iringan, beriring-iringan atau berturut-turut, Nah, itu udah selesai. 3 doang ternyata. Yang menjadi sunnahnya tayamum cuma 3. Lanjut. Walladzi yabtulu tayammuma salah satu asya'a. Dan yang membatalkan tayamum, walladzi, dan bermula, kalau baca kitab kuningnya di pesantren, walladzi, dan bermula hal yang membatalkan ia at-tayammuma akan tayamum, salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara juga sama. Sunnahnya juga ada 3 sama. Apa aja yang membatalkan tayamum? Yang pertama, ma'abtalal wudu'a. Semua yang membatalkan wudu. Semua, ini saya kasih garis pemisah. Yang membatalkan semua yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu. Oke. Kemudian yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah.
melihat air pada selain waktu salat. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti salati. Melihat air sebelum salat. Ya, nanti kita akan bahas di syarahnya. Kita baca matannya dulu. Ru'yatul ma'i fi ghairi waqti salat. Silakan teman-teman yang ingin ikut ngajak followersnya untuk bergabung, silahkan. Cuma saya bisa interaktif by suara, tapi saya bisa menjawab pertanyaan nanti dijawab satu persatu. Jadi bapak-bapak juga kalau terlambat kajian, kalau pengen ikut pulang, ada di channel YouTube saya upload ini semuanya. Yang kedua, melihat air. Nanti melihat ru'yatullah tidak sholat selain waktu salat. Nah, yang ketiga ar-riddatu murtad. Nanti kita akan jelaskan. Selain waktu sholat, maksudnya nanti pas jangan lagi ketika sholat terus ada air gimana? Ya, di sini melihat air dan ada air itu beda nanti. Ini dulu nih. Makanya kalau kita coba baca satu kitab kan nggak akan paham. Harus dikuatkan dengan kitab yang lainnya juga. Murtad itu ada di wudu juga kan? Ada. Murtad tayamum batal, wudu juga batal. Iya. Allah barik. Insyaallah. Baik, kita akan bacakan kitabnya terlebih dahulu. Kita lihat di dalam wasunanuhu ay at-tayammum. Paus, tabarukan, mau baca bismillah? Satu baris setengah aja. Enggak apa-apa. Iya, wasunanuhu. Wasunanuhu ay at-tayammum. At-tayammum salah satu asiat. Nusakhi. Salah solid. Satu wartakin yunda kita yadain ala yusra bin huma wartakin akal wajib ala asfalihi wal mu'alatu wasabak maknaka fil wudu'i wa baqiya fit tayammumi sunanun ukra. Oke, siap. Udah. Wudu kayaknya nggak batal ya untuk murtad ya. Nanti kita cek ya di teks kita. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ay at-tayammumu. Dan bermula sunnah-sunnahnya artinya sunnah-sunnahnya tayamum. Wa sunanuhu ay at-tayammumu. Dan bermula sunnah-sunnahnya artinya sunnah-sunnahnya tayamum. Nya. Sunanuhu sunnah-sunnahnya artinya sunnah-sunnahnya tayamum. Nya itu pasti ada kembalinya kan. Domir. Kalau nanti kita belajar nahu kan kita akan tahu. Katanya. Nya itu pasti ada tempat kembali ke belakang. Siapa itu? Katanya. Ya katanya guru, katanya orang, kata ustadz. Itu. Kaidahnya nya, itu gitu. Dalam bahasa Arab itu disebut domir. Hu. Atau ya motornya. Ini motor siapa? Motornya Pak Heru. Kenapa di sini? Katanya sih, nya. Tujuannya untuk menyimpel. Ya, gak usah kepanjangan teks. Katanya begitu. Hakada qala. Iya, bahasa Arabnya gitu. Misalnya sunanu ayat tayammum salah satu asya'a, sunahnya ada 3. Wa fi ba'di nusakhil matani salah khisalin. Dan sabit dalam sebagian teks kitab bukan dengan salah satu asya'a tapi salah khisalin. Ya. Teksnya begitu, bukan salah satu asya'a tapi pakai salah khisalin. Wa sunanuhu salah khisalin. Jadi yang dengan ibarat teks di dalam kitab. Nah, akan nutil atasnya itu kahiji. Ada komen bahasa Sunda. Kalau saya terjemahkan ke bahasa Jepang, dan mana yang lainnya atasnya itu yang kebunnya dengan basmalah. Iya, bingung kan?
Jadi udah bahasa Indonesia aja. Itu yang membaca basmalah itu nggak perlu di apa selain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tayamumnya, kemudian tayamum. Dan kemudian yang kedua, taqdimul yumna minal yadaini. Mendahulukan yang kanan minal yadaini dari dua tangan. Kalau di tayamum udah langsung ditulis minal yadaini dari dua tangan. Karena apa? Nggak ada anggota lain yang berpasang-pasangan di tayamum selain tangan. Kalau wudhu, kaki ada. Terus apalagi yang pasangan selain kaki? Telinga. Gitu. Muka, termasuk kan kemarin di tafsil. Muka itu kan ada sisi kanan, kiri. Kalau terpaksa harus memilih, ya begini dulu, baru begini. Cuma nanti kan yang bagusnya dari atas ke bawah, gitu kan. Nah, tapi kalau tayamum, itu udah bagiannya tangan aja udah. Jadi, pertama kita usap dulu yang kanan, kemudian kita usap yang kiri. Sunnahnya begitu. Tapi kalau misalnya kita pakai yang kiri dulu, boleh nggak? Boleh. Namanya aja sunnah. Kita nggak dapat pahala sunnah. Wudhu juga begitu, boleh. Aku tangan kiri dulu. Nggak dapat pahala sunnah. Kenapa? Itu dia. Kalau ada AC, apa matiin sih AC-nya? Ya. Kalau yang green, mabok. Gitu. Ini sunnahnya ya. Ingat yang fardunya mau udah selesai ini doang nih. Nah, ini udah selesai fardunya ya, di minggu yang lalu. Udah, oke lanjut. Kemudian jadi mendahulukan yang bagian kanan dari dua tangan. Alal yusra ke atas bagian yang kiri. Ya, paham maksudnya ya. Min huma dari keduanya dua tangan. Min huma dari keduanya dua tangan. Itu sunnah. Cuma ditambahkan lagi oleh pengarang kitab Fathul Qarib. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi. Dan juga sunnahnya di bagian wajah. Ini nggak ada nih di yang tiga ini nih. Cuma ini ditambahin. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi. Sunnah lagi mendahulukan bagian yang paling atas wajah ala asfalihi dari yang bawahnya muka. Tidak sunnah tuh begini. Nah, gitu. Dari bawah dulu. Nah, itu nggak sunnah. Tapi kalau pengen dapat sunnahnya, nah itu. Kalau pakai satu tangan. Ya. Sampai sini. Soal? Ada pertanyaan? Ini gampang sih. Sampai sini mah paham masih. Tekniknya bagaimana? Hanya pakai Iya. Iya. Jadi itu harus meletak kayak ayat-ayat itu terus ini semuanya karena itu. Iya. Sunnahnya seperti itu, takmim seperti itu. Tapi namanya ini dari awalnya ibaratnya menyapu. Beda dengan membasuh kan. Itu udah dibahas di bagian wudhu. Jadi walaupun kadang-kadang 1-2 masih ada celah yang enggak tersentuh, ya namanya begini kadang-kadang ada yang lolos dikit gitu kan. Beda dengan air. Kalau air enggak ke usap kan ketahuan kering di bagian kulit. Kalau debu kan susah. Jadi harus tertakmin, terbasahi menyeluruh airnya kena. Tapi kalau misalnya tayamum begini, jadi begini, satu pukulan yang wajibnya. Terus muka dulu ya, kita muka dulu deh. Muka semuanya nih, kedua tangan dulu nih. Nah, yang diusap itu ya bagian muka. Kita udah punya kaidah, muka itu adalah apa yang terlihat. Ya, Paus ngelihat saya di sini, muka yang Paus lihat dari saya itu bagian muka. Yang saya lihat dari Paus ya itu udah bagian muka. Gitu. Kalau kita bercermin, kita lihat muka sendiri, itu yang wajib kena basuhan di wudhu. Begitu juga itu yang wajib untuk disapu ketika kita tayamum, diusap ketika kita tayamum. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ini yang enggak, begini doang kan? Nah ini udah ketahuan bolongnya nih, enggak, gitu. Begitu juga tangan. Nah untuk yang tangan begini, ini jangan kena apa-apa dulu nih. Nah ininya baru pakai yang jempol,
Saya perlihatkan ya di kamera juga untuk yang tangan. Jadi tayamumnya setelah mengambil air, mengambil debu, sep, ini seperti ini. Nah nanti yang ininya tutup. Nah tepukan di yang kanan kita pakai untuk yang kiri. Sep, udah selesai. Seperti itu. Iya, kalau kirinya udah terlanjur kepake, yang ini nggak ada, ya apa? Misalnya ke kiri, bukan, berarti yang kanan dulu kan nih, yang kena begini, nah ini yang ini udah hilang, harus tepok lagi sekali lagi. Kemarin juga bisa dengan satu tangan, saya begini, gimana ya kemarin ya penjelasannya? Kan muka dulu, muka dengan satu tangan kanan nih ya, ini ada 2 peluru, muka dulu, boleh begini juga. Nah, nah ini masih kosong nih kan, belum dipakai nih kan, langsung buat tangan yang kanan. Nah, yang kirinya ambil lagi yang baru. Nah, itu bisa. Ya, kalau ini enggak. Pak Sol udah kena, udah cukup. Nanti jangan ambil wudhunya, jenggotnya digini-gini, aduh, susah juga. Gak ada sih di sini sunahnya takhlilul lihiyah ya, menyela-nyela di bagian lihiyah di sini. Tidak ada 3 kali tidak harus. Apanya? Enggak, ini sekali aja. Tapi enggak ada kan 3. Kalau wudhu kan ada taslis, meniga-niga kali, ya 3 kali. Ini enggak. Jadi cukup sekali kalau di tayamum. Debunya dapat habis, Pak. Ya, itu kalau misalnya debunya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya enggak ada kayak gini langsung aja. Itu kalau misalnya kita memang bener-bener ya kayak benar gitu, kenapa begini kan? Kalau ngaji kitab zaman dulu mah kan waktu santri zamannya Aserehe ya. Aserehe gitu. Itu memang begini dulu. Itu tujuan begini biar debunya berguguran. Nanti jangan sampai ini kelilipan dan lain sebagainya itu. Ya itu. Itu yang kedua ya, mendahulukan yang kanan dan memulai dari yang paling bagian atas. Itu sunnah. Nggak dapat sunnah kalau mulai dari sini begini, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu nggak sunnah. Jadi sunnahnya dari atas tak kena bagian bawah. Nah itu. Dah. Lanjut yang ketiga wal mualatu. Wal mualatu. Yang ketiga adalah mualat. Apa arti mualat? Wasabaqa ma'naha fil wudu'i, dan telah lalu dibahas maknanya mualat fil wudu'i di dalam bab wudu kemarin. Ya. Itu sunnah. Apa maksudnya mualat? Tuh begini. Kan pertama kita buka dulu nih. Sek. Nah, kalau bisa jangan dijeda. Ntar 15 menit lagi. Ya, itu udah nggak mualat. Jadi langsung. Kalau pengen dapat sunnahnya langsung ke tangan. Ya, ini udah dipakai tadi sebelumnya. Seperti itu. Cari tempat yang lain, tapi jangan terlalu jauh-jauh. Yang dekat-dekat aja. Ntar Pak RT WA, Pak Faisal, pinjam buat tayamum bagian tangan. Satu rumah temboknya dipepet semua. Itu mau babi ngepet atau apa? Aduh. Allah ya Rabbi ya Rabbi. Iya. Kita buka tangan misalnya yang kering gitu, yang suci. Iya. Bisa. Emang tapi disahin kan. Cuma solusinya begini, kalau di kitab-kitab itu dijelasin yang menjadi patokan itu bukan debu. Kalaupun disebut tanah, maksudnya adalah tanah yang berdebu. Karena nanti ada tanah yang tidak berdebu. Kayak kemarin udah dijelasin, ada tanah yang tidak berdebu seperti tanah liat yang udah dijadikan apa ya, tembikar. Tahu tembikar apa? Gerabah. Nah, itu udah nggak ada lagi debunya. Kalau memang dia baru dibikin. Tapi benda apapun, media apapun yang kita ijtihadkan atau kita yakini di bagian tersebut ada wudhunya, boleh.
termasuk makanya tembok. Saya juga yakin di tembok seperti ini saya nih pasti ada wudhu, ada debunya. Iya bisa. Kalau TV kan paling kelihatan di TV gue udah seminggu kagak gue cuci-cuci gitu kan. Atau mobil. Kalau Yolanda yang punya mobil udah gampang. Mobil belum disetim nih kan. Jelas ngumpul semuanya kan. Nah itu enak dah. Ya, jangan tempel begini. Ngadi-ngadi. Itu saya jadi boleh. Ya sempat tanya dulu dari kampung apa bisa dijelasin. Katanya tanahnya pun kan tanah kayak tadi tanah mungkin tanah basah itu bisa. Iya. Boleh gitu Pak kan sangrai dikeringin lagi kan terus digerus menjadi debu gitu. Pada intinya akhirnya debu-debu juga kan. Nah itu. Banyak albu kan posisinya jadi itu banyak ya. Boleh. Dan juga kan begini, nanti di dalam kitab kemarin di syarah dijelaskan tentang perbedaan antara debu dan tanah dan pasir. Pasir dan debu pasir itu berbeda. Makanya sampai di dalam syarah kalau misalnya ada seorang laki-laki yang berkata kepada suaminya, aku ceraikan kamu dengan jumlah talak sebanyak bilangan debu. Itu dianggap jatuh satu talaknya. Karena debu sebanyak apapun dianggap satu. Tapi kalau misalnya suami berkata, aku ceraikan kamu sebanyak bilangan pasir yang ada di material depan rumah. Itu jatuhnya 3. Karena pasir bisa dihitung. Tapi kalau debu, sulit. Partikel-partikel terkecilnya itu sulit. Tapi kalau pasir, pasti masih ada. Meskipun tidak sampai bagian atom gitu ya. Sekarang begini, kemarin saya butuh paus juga. Paus yang paham masalah lab ya. Apa sih hikmahnya, kenapa harus debu gitu. Ini yang nggak dijelaskan di kitab. Cuma kalau di dalil, kemarin dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan dasar hukum semua hamparan muka bumi ini, hukumnya adalah suci. Ya. Semua hamparan muka bumi ini hukumnya adalah suci. Bisa dijadikan untuk kita sujud, betul. Selagi kita tidak meyakini di tempat tersebut tidak ada najis yang ada di dalamnya. Tapi kalau ada najis, cerita berbeda. Ya, kayak tai ayam dan lain-lain gitu kan. Selama kita nggak tahu. Makanya sholat di pinggir jalan tol juga sah. Gelar aja sejadah. Nggak ada sejadah juga sah. Selagi kita tidak meyakini di pinggir jalan tersebut ada najis. Nah, ketika ini berapa ini kan di sini. Nah, terus tiba-tiba kita mulai di sini gimana? Kemudian badan itu buat pesek. Misalkan ini tidak ada lagi tempat. Posisinya kita bikin WC, tapi di kami tutup semua nih, gitu kan. Tapi kan kelihatan WC langgap lagi. Nah itu kita sholat di situ bagaimana? Selagi di tempat manapun Pak RT, selagi kita tidak meyakini bahwa najis kena ke situ, itu nggak masalah. Ini secara dasar hukum ya, kita nggak bicara adab ya. Kalau bicara adab sih, sholat harusnya ya bersih, yang memang dibutuhkan kayak kalau misalnya di ruangan khusus untuk sholat. Intinya gitu Pak RT, dimanapun tempatnya, selagi kita tidak meyakini bahwa di situ ada najis, boleh sholat di situ. Ya. Kalau di rumah orang yang tanpa izin juga sah, tapi dosa. Sah beserta dosa. Gitu. Berarti WC tapi kita masalah ya. Hukumnya maksudnya. Iya. Nah, iya nggak apa-apa. Ini di bawah ini septic tank bener pas tuh ada lubangnya. Tapi kan nggak ada baunya, nggak ada jejak-jejaknya, nggak apa-apa. Jadi dasarnya semua di bagian muka bumi ini hukumnya adalah suci. Bisa. Kita di mana-mana, kita nggak tahu. Ya betul. Meninggal kita sudah tahu banget kan goblok. Kecuali udah nyata-nyata ada najis, nah itu baru. Ya katakan kita lagi main ke lapangan golf gitu kan, pengen sholat, udah terpaksa kita bawa sejadah, sholat aja udah di situ.
Selagi memang kita nggak meyakini ada najis di situ, sholat. Di manapun ya, dimanapun. Candy. Gak boleh salah kasih contoh ini, ya Allah. Ya itu. Keder di sono, keder di sini. Tapi mahal loh Pak RT. Teman saya tuh yang kemarin ngaji di sini tuh sama Ustadz yang duduk di sini waktu itu, ingat kan? Salah satunya tuh ada trainer golf loh. Iya. Dan dia orang ya dia bukan Ustadz gitu ya, tapi rajin dia. Hah? Dia tahu teknik dasarnya. Dia bukan ikut lomba, tapi ngajarin orang-orang para pemula yang pengen. Nah itu per jamnya itu 500.000 itu. Cuma kan sekali main golf masa iya sejam? Udah dikontrak lah. Dia udah hafal semua lapangan-lapangan golf di Jabodetabek. Pondok Cabe, Sentul, mana lagi tuh? Ada golf-golfnya tuh, Gunung Putri, ya kan? Dia cerita tuh semua tuh. Kita cuma tahu dari pinggir jalan tol doang kan. Gimana masuk? Mahal kalau tahu. Sang trader newbie sungkem bosan. Siap. Masya Allah. Ichimoku Kinko Hyo. Oke lanjut. Itu deh ya. Mualat ya. Jangan dijedak intinya gitu. Langsung. Ini tambahan sunnah. Iya itu. Tambahan sunnahnya tadi itu cuma satu doang. Dari bagian atas ke bagian bawah. Iya. Termasuk kan kalau misalnya di wudhu juga kalau bisa begini nih. Kan di dalam ayat Al-Quran. Ilal marafiq. Ya. Sampai ke sikut. Kalau diungkapkan dengan diksi sampai ke sikut. Berarti kan sikut bagian akhir kan. Jadi ujung tangan ini baru ke sini. Nah, kalau begini nggak dapat keutamaan ayat tadi. Ya, tapi sah intinya boleh. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya pakai keran begini aja, gitu. Apanya? Ya nggak apa-apa kalau misalnya pendek udah terlanjur gitu. Jadi begini. Ya. Iya. Tidak terkait ayammu di kereta. Ya. Saya yakin sekarang Indonesia itu selalu dibersihin bentar. Begini, kalau untuk surah atau penjelasan modern yang kereta api, saya termasuk orang yang berfatwa nggak sah tayamum di kereta. Bukan soal itunya, Paus. Kenapa? Tahu? Karena ada air. Iya. Kalau kita pengen sedikit lebih berupaya kita jalan ke kamar mandi, dapat nggak air? Pasti dapat air. Minimal bisa. Pesawat, memang susah sih kalau pesawat. Ada, tapi di wastafelnya. Susah, tapi kita bisa basuhnya yang wajib-wajib aja. Karena di mazhab Syafi'i ini agak ketat. Nanti di bawah, kita akan belajar yang pakai perban aja, kudu double, wudu juga iya, tayamum juga iya. Itu ntar di bawah. Meskipun saya tadi sempat diskusi dengan guru saya, kok ini rukshoh jadi susah kayak begini gitu kan? Tayamum kan rukshoh kan? Itu menurut mazhab, nah itulah Imam Syafi'i itu hati-hati. Kalau soal bagian ibadah ketat beliau. Kalau muamalah itu banyak barangnya. Itu ya, bang keliling, mudah-mudahan kabur dah. Nah itu nanti ada di bawah ya. Masalah kita belum sampai ke Ruyatul Ma ya. Wasabaqa mana hafil wudu. Dah. Wa baqiya litayammumi sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Wa baqiya dan tersisa litayammumi bagi tayamum. Apa tersisa bagi tayamum? Sunanun ukhra. Sunnah yang lain madhkuratun yang disebutkan fil mutawwalati dalam kitab-kitab yang lebih panjang, yang lebih besar. Jadi ternyata bukan cuma 3 doang. Kita untuk kelas dasar ini aja dulu udah cukup dah. Tapi nanti jangan kaget kalau ketika kita buka kitab yang lebih besar lagi ternyata sunnah tayamum itu banyak banget. Di antaranya lagi yang nggak ditulis di matan apa? Di antaranya lagi minha, sebagian di antaranya sunnah-sunnah
tayamum yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lebih besar, naz'ul mutayammimi khatimahu, mencabut oleh orang yang tayamum khatimahu, akan cincinnya orang yang tayamum. Kapan dicabut? Fid darbatil ula, pada tepukan yang pertama. Sunnah. Yang pertama untuk apa? Buka dulu kan. Itu sunnah. Ada cincin tangan nih. Ngelepas cincin sebelum tayamum, hukumnya sunnah. Di yang pertama. Ingat dulu, yang pertama untuk muka. Jadi muka masih ada cincin nempel, set, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita buka, kita dapat pahala sunnah. Nah, emang kenapa sih disebutkan pada kali pertama, terus pada kali yang kedua gimana hukumnya? Nah, dijelasin di sini. Wa amma saniyatu fayajibu naz'ul khatimi fiha. Wa amma saniyatu, adapun bermula di tepukan yang kedua, fayajibu, maka wajib ia orang yang tayamum naz'ul khatimi fiha, khatami fiha, wajib mencabut cincin pada jemarinya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita tayamum, cincinnya lebih baik dari awal dilepas. Kenapa? Karena cincin ini melingkar di tangan. Ada yang nggak keusap. Tapi yang jadi masalah di wudhu nggak disunahkan. Di wudhu boleh. Kenapa? Karena kalau di wudhu air bisa masuk dan kita bisa memastikan air masuk enggak. Makanya cincinnya ditahlil, digoyang-goyangin. Kalau di wudhu tuh harus tuh yang punya cincin memastikan bahwa air masuk. Tapi kalau tayamum tidak ada indikator yang bisa memastikan apakah partikel debu sampai ke dalam atau tidak. Nanti ada bagian yang tidak terkena, sapuan. Nah, itu makanya wajib untuk dicabut. Itu diantara sunah-sunahnya. Ya, cabut cincin. Ini ada sunahnya, ada wajibnya ya. Yang pertama sunah dicabut, yang kedua wajib. Jadi baiknya sunnah dari awal, ihtiyat, hati-hati, lebih baik dari awal yang punya cincin dicabut. Kalau kita pengen tayamum. Pelanggaran moral Pak RT ini. Ada forum tempat belajarnya Ustaz? Ada. Nanti sama kayak Al-Farisi nanti dikasih tahu. Ya, mau rutinan, mau Zoom boleh. Baik. Nah, itu udah selesai ya masalah ini. Cuma sekarang kita buka kitab Bajuri dulu. Masalah sunah-sunah yang lain pasti ada di sini nih. Nah, ada nih, udah saya tandain. Minha takhfifut turabi min kaffaihi walau binafdihi. Minha diantaranya sunah-sunah lagi, takhfifut turabi, meringankan tanah, min kaffaihi, dari dua telapaknya, walau binafdihi, sekalipun dengan tiupannya. Tanah nempel di sini, debu juga nempel di sini, itu disunah untuk ditakhfif. Sunnah. Tapi nggak harus dengan tiup, begini juga boleh. Nah, ini yang Pak Ustadz ditanyakan. Ini sunnah. Takutnya kalau diginiin, debunya juga hilang, RT. Jadi makanya diginiin. Ketika diginiin, ini pasti yang bergetar, itu yang jatuh hanya bagian-bagian yang partikel berat. Jadi tersisa bagian partikel-partikel ringan. Partikel kan ya? Betul bahasanya partikel? Ya. Nah, pertanyaan saya belum dijawab. Pernah gitu, ada penelitian, saya belum tahu sih ya. Kenapa harus dengan debu? Tapi nanti kalau ada referensi kasih tahu ya. Kalau ada referensi. Saya benar-benar besar dunia terdiri dari debu, ada debu, ada gas. Darah kita nih oksigen kan gas. Kalau bicara yang lain juga ada di udara. Debu ada, jadi debu itu ada di seluruh dunia. Di mana-mana ada debu. Iya, tapi apakah nanti bisa tayang memakai udara? Banyak selalu oksigen.
Betul, apalagi pagi-pagi kalau ada cahaya matahari kan, kita kan sering lihat bertebaran gitu kan, tapi kan nggak bisa dijadiin. Ya, satu bentuk yang selalu ada di mana-mana ya. Mungkin gitu kali. Ya, itu yang Adik kan banyak air, Bang. Ini mau percayaan mau. Udara itu komponen utamanya itu hidrogen. N2 itu udah 40%. Kemudian ada hidrogen, oksigen misalnya. Oksigen kemudian hidrogen ya. Jadi dia bisa bergabung dengan air karena gerak embun ya. Kalau partikel debu nggak ada. Kalau bayang kalau dia masuk ke pasir merusak kan? Ya. Jadi kalau udah ada partikel debu apa namanya? Polutan. Nah, itu kalau polutan kan membahayakan. Betul itu. Debu itu termasuk polutan udara. Pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau nggak tahu. Cuma makanya kenapa itu kan debu komponen dari tanah. Iya. Apa namanya? Kayak dan gas kena anjing ya. Kan kenapa tanah juga itu masih pertanyaan tuh. Berarti ada sesuatu yang belum mungkin belum dikaji. Iya, kan termasuk termasuk kenapa itu tanah gitu kan? Kalau kita kena anjing kan salah satunya dengan tanah. Komponen tanah juga berarti kalau untuk tayamum debu gitu kan. Kalau secara dalil udah jelas ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala hamparkan semua bumi ini dalam keadaan suci. Ya, kita udah jelas. Yang jadi pertanyaan hikmah di balik alasan kesehatannya. Sampai orang-orang saintifik gitu kan. Betul gitu. Yang mau dijawab. Iya, itu pasti. Itu yang masalah anjing tadi itu ya Bang, dengan karena itu pernah dibahas di situ, saya pernah baca tuh, ini pakai bahasanya ada begitu menetralisir ya, pasti menetralisir. Jenggot bukan yang bahan kita, itu jenggot mah. Enggak, ini buat kita, tapi dia apa ya? Ya mungkin dia menetralisir karena dia menetralisir. Aja kosong gitu. Iya. Sama. Ya pasti kita harus meyakini semuanya dari hikmahnya. Itu wajib ya. Ya Pak begini kan ada hikmahnya. Emangnya dia debu gimana? Ini bagi satu bulan. Kasih gitu satu gedus. Oke. Kita lanjut lagi. Wa minha, di antara lagi sunah-sunahnya lain, tafriqu asabi'ihi fi kulli darabatin li'annahu ablaghu fi ithawatil ghubari. Karena sunahnya lagi tafriqu asabi'ihi, merenggangkan jemarinya fi kulli darabatin, di setiap tepukan. Li'annahu ablaghu fi ithawatil ghubar. Karena merenggangkan itu lebih membantu untuk menyampaikan debu. Nah, bukan gini. Tafrid tuh, ini sunnah. Jadi jangan begini, tapi begini. Kenapa? Ininya kena juga ada debunya. Tapi kalau begini, khawatirnya bagian yang tertutup ini nggak kena. Dikit juga lagi dapat debu. Iya. Disitulah maksud tidak ada ithawahnya, tidak menyampaikan. Dan sunnah lagi wa takhliluha in farraqa fi dharbataini aw fi saniyati faqat wa illa wajabat takhlilu. Nah, ini kemarin nih yang apa namanya, yang agak bingung saya nih baca kitabnya nih. Merenggangkannya jemari-jemari in farraqa menyela-nyela jemari in farraqa jika renggang ia fi dharbataini dalam dua pukulan au fi saniyati faqat atau dalam pukulan yang kedua saja. Ya. Nah, ini bingung nih. Wa illa, dan kalau misalnya tidak dibedakan, tidak direnggangkan, wajabat takhlilu, wajib di. Oh. Nah, kemarin nih penjelasannya gimana ya ini? Bingung saya di bagian ini. Siap Kiai, jazakallah khairan katsir. Maksudnya begini, sunahkan direnggang-renggang di setiap pukulan, karena begini, kalau misalnya debunya nanti tidak masuk, itu nggak bisa. Jadi jangan sampai dibikin kayak begini juga, ratakan kayak gini. Itu ya. Mesti main mata gitu loh. Sering sekali. Kemudian lagi ala yarma yadahu 'anil adwi hatta
yatima masahu khurujan min khilafi man aujabahu. Sunnah lagi Allah yarfa'a yadahu, jangan diangkat tangannya anil adwi dari anggota hatta yatim mas'uhu, sampai sempurna menyapunya, khurujan min khilafi man aujabahu, untuk keluar dari orang yang mewajibkan. Maksudnya kalau udah nempel jangan dilepas begini langsung sampai selesai, karena ada yang mewajibkan nempel terus. Tuh. Ada pendapat lain yang mewajibkan nempel terus. Jadi ada pendapat kalau udah begini udah selesai. Berarti untuk yang ini harus pakai yang ini, kan susah. Ya kan? Untuk muka juga terus nempel. Ya, kalau udah dilepas, ya udah saya pakai yang ini udah selesai urusannya gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau dari sini boleh gitu. Boleh, intinya jangan sampai lepas aja tangan dari kulitnya dia suka. Nempel terus tangan kita. Takutnya kajian kita keganjilan tengah saya nggak ada air, bagaimana? Kan air sholat di rumah aja kodok. Wa minha, sunnahnya lagi at-tawajjuhu lil kiblati, menghadap kiblat. Jangan bilang Sunnah tuh, menghadap kiblat sunnah. Wudu juga begitu. Bilang waktunya baru ajan, baru komat, baru baris. Wal ghurratu wat tahjilu, dan sunnah lagi ghurrah wat tahjil, ngintip-ngintip ya, dicek tuh pastikan. Takutnya gini, memastikan supaya nggak ada bagian yang nggak terkena, semuanya terkena. Wudu juga kayak gitu kan? Wudu juga ada kaki di belakang tuh terutama tuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi TikTok. Jadi kosong nih. Mas Rangga. Anak gaul. Alexander. Banyak namanya Mas Rangga, Mas Itu peran utama sih apa? Minha, di antara sunnah-sunnahnya lagi as-siwaku qablahu. Siwak sebelum tayamum. Wa mahalluhu, dan bermula letaknya siwak itu qablan naql wa tasmiyatu. Qablan naqli wa tasmiyati binaan ala annahu yutlabu muqaranatu tasmiyati lin naqli ala qiyasima fil wudu'i min muqaranati tasmiyati li ghusl kafaini. Intinya begini, siwak disunahkan sebelum melakukan tayamum. Kapan? Sebelum kita mulai ini. Siwak dulu kalau bisa. Itu. Ya. Itu dituntut. Ini keterangan tambahan. Ya, keterangan tambahan. Di wudu jangan begitu. Ya kan? Siwak dulu sebelumnya. Sama di kitab I'anatul Talibin juga, Fathul Mu'in juga sama, siwak. Lagi ngebahas masalah siwak juga 2 hari yang lalu. Gitu. Pakai kayu arak ya namanya. Kemudian sunnah-sunnahnya lagi, apalagi nih? Wa minha az-zikrul masyhur ba'dal wudu. Di antara sunnah-sunnahnya lagi membaca zikir atau doa yang masyhur setelah wudu. Jadi sama tuh doanya tuh. Doa yang kita pakai setelah wudu juga dipakai doa setelah tayamum. Nih dalilnya di kitab. Ya. Gitu. Bahkan zikir sebelumnya juga kan sama. Ya. Bismillah ada. Kemudian wa sholatu raka'ataini ba'dahu. Salat 2 rakaat setelah tayamum. Sunnah. Sebagaimana wudu juga kan ada salat sunnahnya. Tayamum juga sama. Wa jami'u sunanil wudu mimma yakunu maji'uhuna illa taslih. Dan sunnah wudu semuanya yang memungkinkan untuk didatangkan di tayamum itu juga semuanya menjadi sunnah tayamum illa taslis, kecuali meniga-niga kali. Itu enggak sunnah. Assalamualaikum. Ini kosong nih, kosong pojok. Habis ngobrol makan Bapak Kodi. Bener-bener alhamdulillah. Bapak mau di mana? Iya, Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah. Aduh ya. Jemput anak. Biasa. Ustaz. Kah? 2 kali. Jawab dong. Itu ini. Saya mau nanya. Nah, Itu kan tayamum gitu kan. Untuk hadas kecil gitu kan. Kalau hadas besar, tayamum juga gimana tayamumnya kan? sama. Enggak beda. Enggak apa-apa. Tangan aja sama ini. Iya, tayamum semua prakteknya sama. Cuma niatnya itu. Kalau janabah tayamum gugulingan tuh. Emang ada di kemarin.
dan bantu tayamum gugulingan. Nggak ada. Salah, tapi botol celupin. Semua badan kudu didebuin gitu. Mending berarti kita ke Dubai aja, ke Qatar aja dulu cari gurun di sana, buku pakan di gurun gitu. Ya. Enggak, itu udah boleh kok. Nanti di depan masalah itu. Saya jelasin nanti ada di kitab, udah saya baca. Oh, nggak kelewat, saya kan kemarin nggak. Belum. Tapi kemarin udah disinggung. Ya. Ini ada nih untuk yang berhadas kecil dan berhadas besar. Ya. Dah. Kita masuk yang berikutnya, walladzi yabtulu tayammuma salah satu asya'a. Walladzi yabtulu tayammuma, dan bermula alladzi yang membatalkan ia alladzi at-tayammuma akan tayamum. Yang membatalkan tayamum itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ahaduha, salah satu dari yang 3, kullu ma abtalal wudu'a, semua yang membatalkan wudu, wa sabaqa bayanuhu fi asbabil hadasi, dan telah terdahulu penjelasannya di sebab-sebab hadas. Di belakang udah dijelasin. Dah. Famatakana mutayammiman thumma ahdatha batala tayammumuhu. Maka kapan-kapan ada seseorang itu bertayamum, summa ahdasa, kemudian dia berhadas, batala tayammumuhu, maka batal tayamumnya. Kemarin kita udah bahas nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu apa aja. Ada yang bisa diulang? Yang pertama apa aja? Ada yang bisa diulang? Yang membatalkan tartib berurutan. Yang nyatet terutama. Yang membatalkan wudu apa aja kemarin? Nggak ada, udah lama banget, udah pertemuan keberapa tahun tuh. Ada yang keluar dari kubur dan kubur. Malah, insyaallah pulangnya malam banget. Betul. Nih saya bacakan. Yang membatalkan wudu kemarin itu ada 6. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, tidur dalam keadaan yang tidak tetap. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabok atau sakit. Yang berikutnya, menyentuh seorang perempuan yang ajnabi atau boleh untuk dinikahi. Tanpa penghalang ya. Yang berikutnya, memegang kemaluannya menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Udah itu. Berarti kalau ngomong kasar minta Enggak batal. Orang Enggak batal. Enggak batal. tapi ngomong kasar, ngomong jorok. Enggak batal. Jorok Cuma sunat. Ngomong jorok dosa nggak sih? Enggak kan? Enggak. Jorok. Jorok tuh dicomberan, Cak. Masih Dik. Bisa main itu. Iya. Ya itu permainan bahasa aja. Sama kayak orang ziarah di kubur itu haram. Orang ziarah di kubur itu haram. Ziarah di kubur. Haram kan? Haram kan? Iyalah. Dosa ya. Iya dosa. Orang lagi pada ziarah di kuburan lah, ngapain di kubur, ya Allah. Lah dosa. Orang hidup jadi mati kan gara-gara dikubur. Nah itu bahasa Indonesia. Cuma kan kita nggak tahu dinya itu dipisah atau disambung kan. Aduh. Kalau dipisah kata tempat. Ya, kalau disambung kata kerja. Kerja. Kalau ini disambung dinya. Itu harus ingat. Orang yang dikubur itu tidak boleh orang yang ziarah dikubur tidak boleh dikubur. Nah, di yang pertama itu digabung apa dipisah tuh? Iya dosa, mati atau orang lagi ziarah dikubur. Ya Allah. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ketika berhadas dia tayamum, kemudian berhadas batal tayamumnya. Jadi kesimpulannya tayamum itu kekal sepanjang masa sampai terjadi 3 hal ini. Ya sampai 3 hal ini ntar nih yang udah dibahas nih. Melihat air. Nah kita masuk yang kedua. Ini yang agak ngejelimet nih. Wasani, dan bermula yang kedua, ru'yatul ma'i, melihat air.
Wasani yang kedua yang membatalkan tayamum, ru'yatul ma'i, melihat air. Wa fi ba'din nusakhi wujudul ma'i. Dalam sebagian teks kitab yang lain bukan melihat air, wujudul ma'i, ada air. Itu udah batal. Beda nggak melihat dan ada air? Beda. Kalau melihat, airnya kelihatan. Kalau ada, airnya kita tahu itu ada, nggak mesti kita melihat. Jadi begini, orang lagi di dalam kamar, dia nggak ngelihat air, di luar turun hujan. Ya, tahu ada air. Kalau misalnya memaksakan ibaratnya melihat air, sama dengan orang yang ada di kamar yang nggak keluar dari kamarnya sementara pada saat itu dia turun hujan, sama dengan tayamumnya tidak batal. Tapi di sini dijelaskan untuk membatalkan dia bukan dengan ru'yatul ma, melihat air, tapi wujudul ma, dengan adanya air. Dengan semata-mata dia mengetahui bahwa air ada. Keran misalnya, dari tadi udah dinyalain sanya, enggak ada air yang ngerocok karena kekeringan misalnya. Tapi udah tuh, keran terbuka. Dia di dalam kamar, tiba-tiba air keluar, batal tayamumnya langsung. Nah itu. Tapi kalau misal ini proses dia wudunya dengan tayamum, terus selesai sudah sholat. Dia wudunya dengan tayamum, Ya, bukan wudunya dengan tayamum, bersucinya. Bersucinya dengan tayamum. Terus selesai sholat, baru selesai salam langsung turun hujan, berarti nggak harus wudu untuk itu ya? Nanti nih di depan nih kita bahas. Dikit lagi itu. Jadi sabar. Sebelum Pak Sidik bertanya, pengarang kitab ini sudah tahu. Ya. Anda pasti akan bertanya itu. Sama. Nah, di sini dijelaskan ru'yatul ma itu membatalkan. Tapi kapan membatalkannya ini? Fi ghairi waqti sholati, pada selain waktu sholat. Nah, maksudnya bagaimana? Faman tayammama li faqdil ma'i. Nih, maksudnya begini. Jadi judulnya, teks headline besarnya, melihat air selain ketika sedang sholat. Maka penjelasannya seperti ini. Faman tayammama, maka siapapun yang tayamum li faqdil ma'i, karena alasan tidak ada air. Karena nanti ada dua alasan, ada karena sakit, ada karena tidak ada air. Tapi ini tayamumnya bukan karena sakit, tapi karena tidak ada air. Barang siapa yang tayamum karena tidak ada air, summa ra'al ma'a, kemudian dia melihat ada air. Melihat. Au tawahhamahu, ataupun terbayang-bayang, ya, terbayang-bayang tahu ada air meskipun tidak dilihat. Kapan? Qabla dukhulihi fis sholati, sebelum masuknya dia siang tayamum fis sholati, di dalam sholat, maka batola tayammum, batal tayamumnya. Bertayamum tiba-tiba dia berbayang ada air nih, batal tuh berarti. Tapi dia belum sholat. Tapi kalau ketika dia sholat berjalan terus sholat. Nah, ini dilanjutin lagi, sabar. Itu udah paham dulu ya. Ya. Jadi ketika orang tayamum karena alasan tidak ada air, kemudian dia terbayang ada air, apalagi sampai ngeliat tuh air, sebelum dia masuk sholat. Ingat, sebelum dia masuk sholat, sebelum Allahu Akbar takbiratul ihram, ya, itu dia batal tayamumnya. Ya, itu dia batal tayamumnya. Fa'in ra'ahu ba'da dukhuli. Nah, ba'da nih. Tadi qobla, sebelum, ini ba'da, sesudah. Maka jika dia melihat air ba'da dukhulihi fiha, setelah masuknya orang yang tayamum fiha pada sholat. Nah, ini lihat dulu, nih ada dua rincian nih. Wa kanati sholatu mimma la yasqutu farduha bitayammumi ka sholati muqimin batalat fil hali. Dan adalah sholatnya mimma la yasqutu farduha, daripada ma sesuatu la yasqutu yang tidak bisa gugur farduha, fardunya sholat, bitayammumi dengan tayamum. Seperti apa? Kasolati mukimin, seperti orang yang sholat mukim. Kita nih di rumah kita, ya, kita di mukim. Berarti kita tidak di luar rumah ya, kita tidak perjalanan ya, itu mukim. Kita, maka batolat fil hali, batal seketika. Nah, ada air tuh. Kita lagi sholat di rumah. Kita udah rokat pertama, rokat batal. Nah, lagi dong berarti. Nah, ntar masalah diulang depan lagi. Ada, sabar. Ya, ini yang perlu diperjelas adalah ketika dia dalam kondisi sedang sholat. Ya.
Jadi ada air yang sholatnya udah batal, dia harus batalin sholatnya dan dia ganti dengan wudu. Kan dilanjutin juga dosa. Kenapa tuh nggak? Pemalas. Sholatnya itu ya nggak sah ya? Iya nggak sah karena memang landasannya untuk Kalau sholat. selesai. Nah ini mau dibahas ini. Gak apa-apa. Saya senang malah ditanya kayak gitu. Gak apa-apa. Nanti saya akan pakai penjelasan di dalam untuk menjelaskan masalah ini karena di sini ada redaksional pada sholat-sholat yang tidak gugur fardunya dengan tayamum, maksudnya seperti apa? Nanti dijelaskan. Au mimma yasqutu farduha bitayamum, atau mimma daripada sesuatu yang gugur fardunya sholat bitayamum dengan sebab tayamum, ka sholati musafirin, seperti sholat orang yang musafir. Ya, fala tabtulu, maka itu tidak membatalkan. Fardhon kanatis sholatu aw naflan. Baik fardu ada sholatnya ataupun sholat sunnah. Jadi beda antara orang yang sedang di rumah tidak berpergian dengan orang yang di luar rumah berpergian, statusnya ketika ada air itu dibedakan. Ketika orang yang ada di dalam rumah kemudian dia bertayamum, kemudian belum masuk waktu sholat dia bertayamum, maka maka tayamumnya batal. Tapi kalau orang yang musafir, perjalanan, itu kan dia kan susah dapat air. Nah, pengarang kita bilang itu tidak membatalkan. Dan di dalam Bajuri ini dijelaskan. Maksud keterangan di sini adalah bukan orang yang mukim juga. Orang yang mukim itu ada dua keadaan. Jika dia tinggal di satu daerah, yang dilihat itu adalah tempat sholatnya ya, bukan tempat tayamumnya di mana aja terserah. Ya. Jika dia berada di satu daerah, yang di daerah tersebut berlimpah ruah air dan sumber air, maka ketika ada air datang, dia batal sholat, batal tayamumnya. Otomatis batal juga sholatnya. Tapi jika dia berada di tempat-tempat yang air susah didapatkan, ketika sholat ya, mau tayamumnya misal di mana sih di dunia ini ada negara Afrika kali ya kayaknya ya? Misalnya Afrika yang jarang air, India atau di Indonesia ada Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jogja itu panas. Itu daerah bukit. Iya. Gunungan. Oh iya. Majalengka juga. Majalengka. Bukannya daerah gunung itu berlimpah sumber air ya? Kalau gunung itu gunung tapi kabur kan. Oh gitu. Oh iya. Ya, oke lah. Anggap jika dia berada di tempat yang memang sulit untuk mendapatkan air. Kemudian dia sholat, itu nggak batal sholatnya. Itu yang ingin dipertegas. Tapi kalau dia berada di tempat yang mudah mendapatkan air, maka dia wajib mengulang kembali sholatnya dengan wudu. Artinya sholatnya batal. Cuma nanti tata cara membatalkannya kalau bisa pakai salam juga. Gitu. Batalnya mendadak. Bagaimanapun posisinya, batalkan, salam aja udah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kentut, udah batal kan? Keluarkan dulu dari sholat. Karena definisi sholat itu segala perbuatan aktivitas yang dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Untuk memenuhi kaidah sholatnya itu tutuplah sedikit pakai salam. Meskipun itu tidak wajib. Dari saya tahu ini. Nah iya, itu kaidah sholat kan seperti itu. Muternya lagi, dari sini. Jadi jangan langsung lari. Pret. Pun begitu tayamum ketika turun hujan. Nah, itu. Nanti untuk mengulang sholat ntar ya. Untuk masalah mengulang sholat ini baru ketika sholat. Tadi sebelum sholat udah. Nah ini ketika sholat. Jadi ketika sholat diulang, saya ambil kesimpulan lagi. Jika dia berada di tempat yang memang air itu gampang. Kalau Bogor saya rasa gampang ya air ya. Nah, karena emang nggak ada juga ada turun duluan. Ya untuk di Bogor kita nih yang tinggal di daerah kota hujan, menurut ijtihad saya, ketika kita tayamum karena tidak ada air ya,
Karena tidak ada air, bukan sakit. Kalau sakit ntar kan beda lagi hukumnya. Kita tinggal di Bogor, kebetulan kering nih, sumur udah nggak pada ada. Hanya satu-satunya cara adalah ngandelin PDAM. Itu juga susah karena PDAM reservoirnya rusak. Ditambah lagi kemarau, ketinggian Ciliwung 0 cm. Kan ada kan Ciliwung 0 cm. Coba main ke Katulampa sekali-kali, lihat di posnya itu, ditunjukin fotonya. Nih Ciliwung 0 cm, nih Ciliwung siaga 1, Ciliwung siaga 2, seterusnya 0. Kemudian kita tayamum, pengen sholat, dan ketika air turun batal. Karena memang kita tinggal di daerah yang berlimpah air. Batal sholatnya ya batal tayamumnya lah otomatis. Tapi pernah ada nggak sejarah di sini kekeringan? Tapi nggak kering abis. Iya, nggak kering parah. Mungkin waktu itu yang dimaksudnya El Nino kali ya. Iya ya, Pak Aus ya. Istilahnya El Nino ya. Nano. Ada, pokoknya buka di Google gitu El Nino gitu ya, musim kemarau yang agak aneh lah gitu. Kalau nggak tahu dah, ya kan masalahnya kan kadang-kadang badai matahari juga mempengaruhi cuaca di bumi kan. Iya. Kita nggak tahu. Kiamat kalau Hanya Dragon Ball yang tahu. 2018. Ya 2018 kalau nggak salah. Ya itu lagi bener-bener sampai MUI nganjurin semuanya untuk sholat istisqa. Iya. Tapi enggak sih, alhamdulillah dulu kering memang sebagian besar. Tapi masih ada air bagi air, tapi air masih ada air. Masih ada tetap. Masih ada. Bogor gitu loh. Bali apa lagi Bali? Hah? Bali. Iya, Bali ke laut, pulau kecil ke laut kan. Labuan Ratu, air di kos-kosan juga banyak. Nah, untuk masalah mengulang sholat, untuk orang-orang yang banyak airnya, ini nggak ada pembicaraan sakit ya, untuk sehat. Kita tayamum karena tidak ada air. Untuk dalam konteks mengulang sholat, itu kita lihat nanti. Kalau misalnya dia masih ada waktu sholat di situ, dia udah sholat nih ya, udah batal kan, otomatis kan. Dia udah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air, dia harus sholat lagi. Jika dia tinggal di daerah yang banyak airnya. Tapi kalau dia tinggal di daerah yang banyak airnya, nggak perlu lagi diulang sholat. Seperti itu. Ya. Itu untuk masalah mengulang atau i'adah, mengulang sholat. Dan nanti kalau dia pengen sholatnya masih di dalam waktu, niatnya adaan. Tapi kalau udah di luar waktu, niatnya qadhaan. Yang jadi pertanyaan saya tuh begini, Pak Ustaz. Saya udah 3 bulan nggak ada air. 3 bulan itu tayamum. Ya kan, 3 bulan saya tayamum. Atau nggak usah 3 bulan, kejauhan. Mungkin ada pendapat yang membolehkan. Katakan 2 hari, ini kita udah terpaksa, sumur udah asat semuanya, nggak ada air lagi. Ya. Terus saya selama 2 hari nih Pak Ustadz, tayamum. Terus hari ini udah ada air Pak Ustadz. Apakah sholat yang pernah saya lakukan sama depan juga harus saya ulangi? Itu. Gimana jawabannya? Nah, diulang. Itu nggak perlu, insya Allah sah semuanya. Nah, karena kan tujuan tayamum itu rukhsah. Sekali lagi, tayamum itu adalah rukhsah, pemudah. Mudahan ya. Nah, ini jangan diberat-beratin. Maksud ini berdebat ntar nih. Ntar masalah perban yang sulitnya itu. Udah ya? Kalau ada case lagi begini Pak Ustaz, lagi sudah bersuci dengan tayamum, terus lagi di tengah-tengah lagi sholat, ada tukang air lewat, tapi airnya tukang itu kan harus beli. Kita lagi ada uang, itu termasuk batal apa? Airnya untuk air minum apa bukan? Minum. Ya, air minum. Kalau air minum nggak usah, karena tidak dianjurkan bersuci dengan air yang disiapkan untuk minum, malah makruh, bisa jadi haram malah. Ya kan kadang kalau di Jakarta ada tuh yang jualan air kayak gitu buat minum. Kalau misalnya airnya juga bisa buat minum untuk dan bersuci, batal. Kalau kita nggak ada duit, adapun ada, gua nggak bisa beli, nggak batal. Intinya gitu. Selagi kita ada kemampuan untuk mengakses air, baik dengan duit atau dengan apapun, itu maka tidak membatalkan. Kalau ada akses. Tapi kalau nggak ada, itu nggak membatalkan, insyaallah. Ya. Paham dong?
Terus gimana jawabnya Ustaz? Fahimtum? Fahimna. Gitu. Paham nggak? Paham. Nah itu bahasa Arab. Kalau guru nanya ke murid, ada kata-kata fahimtum, jawabnya fahimna. Kalau wayahtum? Nih wayah tuh menit. Wayahtum, nah makan. Jadi kalau mau nanya begitu, kalau sholat, sholaitum, sholaina. Itu nanya, udah pada sholat belum? Kita udah sholat, sholaina. Makan, akala, akaltum, akalna. Kita udah makan. Berarti makena ya? Iya, makena. Nah itu kita udah. Jadi kalau tanya fahimtum, fahimna. Cuma itu kalau banyak, saya nanya sendiri ke yang banyak, lebih dari 3. Tapi kalau nanya ke Pak Khair, nggak boleh fahimtum, fahimta, jawabnya fahimtum. Tuh. Pak Heru saya tanya, Pak Heru fahimta? Fahimtum. Paham? Dia mulu jadi topik, udah apa? Kerekam ini. Bingung saya ngeditnya gimana, nggak ada tim editor. Kita pakai inisial aja. Tapi kalau TikTok mah kalau udah selesai live udah kan. Udah. Nggak ada bekasnya. Ada. Ada. Kok saya nggak ada. Ya, belum hatam ngaji TikToknya. Belum hatam ngaji TikToknya. Gimana sih yang udah FYP ah? Mas yang mana maunya? Dah ya. Wa in kana tayammum syakhsu. Itu yang tadi udah kita bahas semuanya. Tayamum dengan sebab tidak ada air. Terus kalau sakit gimana Pak Ustaz? Wa in kana tayammum syakhsu. Maka jika adalah seseorang itu yang bertayamum lima rodin karena sakit. Kalau ada seseorang bertayamum lima rodin karena sakit. Wa nahwihi dan semisal sakit. Summa ra'al ma'a, kemudian melihat dia akan air. Fala athara li ru'yatihi. Maka tidak berpengaruh bagi melihatnya seseorang akan air. Bal tayammumuhu baqin bihalihi. Bermula tayamumnya seseorang bakin itu kekal bihalihi dengan keadaannya seseorang. Nah, jadi kalau kita sakit dan tayamum, kemudian ada air, melihat air, itu nggak mempengaruhi, tayamumnya tetap sah, tidak batal. Yang berat itu bukan tayamum karena sakit, tapi yang berat itu tayamum karena tidak ada air. Apalagi kita tinggal di daerah yang apa nih, tropis atau bukan kita? Tropis. Nah, tropis kayak gini, yang melimpah ruah air, batal. Termasuk orang laut ya. Orang yang tinggal di pinggir laut walaupun kekeringan sumurnya, kan bisa laut ya. Iya. Iya kan ya? Iya, logikanya loh gitu. Air laut bisa buat wudhu ya? Iya, bisa. Kan air termasuk mutlak. 7 air yang itu. Mutlak. Iya, iya. Asin semuanya. Ya itu soal lain cerita. Kalau memang rasa asin ya jangan kumur-kumur, lewatin kumur-kumurnya. Haus. Kalau air lautnya berubah rasa baru. Iya, iya. Nah, Bu ya. Air laut kalau dimasak jadi garam kan? Enggak. Belum pernah nyoba. Gimana Pak Us? Air laut kalau dimasak reaksinya kayak gimana? Airnya pasti nguap. Hah? Nah, yang bisa pasti Garam digaram. mineral. Nah, berarti airnya hilang. Sampai kalau sampai tulus gitu. Iya, Jadi garam gitu. Tidak berbahaya ya. Misalnya kita mau tayamum Ustaz, cuman di daerah nggak ada air, cuma ada pohon kelapa. Pohon kelapa nggak di bawahnya ada air tuh. Enggak bisa. Minum aja itu seger. Buat minum. Tidak Oh nggak bisa itu ya, mensucikan. kalau yang berbeda. Ya, air yang namanya tetap begitu-gitu aja itu nggak bisa. Oh yang kelapa. Ya, itu namanya itu kembali kan ke air mutlak. Air mutlak itu begini, pindah nama. Pindah tempat, pindah nama. Air sungai, kita ambil, taruh di ember. Ya, orang kadang nyebutnya air ember. Kita masukin ke toren, air toren, gitu kan. Tapi air kelapa masukin ke toren, pas ngalir jadi tetap air kelapa. Masukin ke gelas, air kelapa. Itu nggak bisa tuh air kayak gitu, itu kaidahnya al-munfaq. Ya. Itu. Dan banyak air apa ya, pohon berair gula, apa? Nipah. Nira. Itu. Kopi. Iya itu. Itu. Kali. Iya, iya, benar.
Gitu, pohon-pohon yang mengeluarkan air kayak gitu berarti nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi. Wasalisu ar-riddatu. Dan bermula yang ketiga, ar-riddatu, riddah, murtad. Wahia bermula dianya murtad, qat'ul islami, memutus Islam. Maksudnya keluar dari agama Islam. Berarti itu membatalkan tayamum. Ya. Dah. Nah, ya, na'udzubillah lah ya kalau bicara murtad ya. Dampaknya bahaya banget. Kalau kita hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq, khalifah, habis kita diperangin, na'udzubillah. Oh. Tapi kan ada hikmahnya. Abu Bakar itu nggak lama loh jadi khalifah. Berapa tahun? Nggak lebih dari 3 tahun, 2 tahun. Tapi kalau nggak ada Abu Bakar, kita mungkin nggak sampai Islam sekarang. Ada banyak murtad pada saat itu. Banyak yang murtad. Arab tuh di sini nih, camp Madinah tuh di sini nih. Tapi kabilah-kabilah orang Arab kan Arab Quraisy, ya kan, Arab Najd dan semuanya. Di sini kan kabilah A, kabilah B, kabilah C. Ini pada murtad begitu Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka yang tadinya ketika di zaman Nabi Mekah udah ditaklukkan, mereka udah masuk Islam semuanya. Tapi begitu Nabi SAW wafat, banyak yang keluar dari Islam. Karena pengumuman, mereka bikin broadcast WhatsApp. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, kita sudah nggak ada lagi urusan sama Islam. Kenapa? Karena mereka malas, kudu bayar zakat. Salah satunya. Mereka berpendapat harta itu bebas. Rekumaha aing, dah harta aing gitu. Mereka pengen, karena kan di zaman itu harta terkoordinir kan. Zakat semuanya diwajibkan dibayar ke khalifah, dikelola di Baitul Mal. Mereka nggak mau. Di antara mereka ada yang murtad Islam, keluar semuanya. Udah nggak lagi agama Islam dan kembali ke agama yang lalu mereka. Ya ada, nggak tahu, tapi katanya sih nggak ada lagi yang nyembah berhala, tapi nyembah ikut agama Persia, Zoroaster. Apa itu? Kan ada Nasraninya juga kan? Ada sebagiannya saya tetap Islam, cuma saya nggak mau bayar zakat aja. Tetap semuanya diperangi sama Abu Bakar. Jadi Arab pada saat itu terpecah-pecah. Sebagiannya murtad, sebagiannya nggak bayar zakat. Benar, terpecah. Ya, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung yang memimpin beberapa peperangan di situ. Bersama dengan Sayyidina Umar, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah yang terhunus, perang semuanya. Akhirnya banyak. Dan yang paling parah di antara peperangan-peperangan melawan murtad itu kan, ini perang hari ini selesai, besok ada perang lagi, besoknya lagi perang lagi. Perang terparah itu satu, melawan, ada 3 ya. Yang pertama melawan Tulaihah al-Asadi, ini nabi palsu. Yang kedua melawan Sajah, ini nabiyah, nabi perempuan, nabi palsu juga. Dan yang ketiga Musailamah al-Kadzdzab. Ini Musailamah yang si bangsat dan si bangke ini. Gara-gara Musailamah itu di Yamamah. Yamamah apa Yarmuk ya? Yarmuk. Antara 2 itu nanti di kalau nggak salah di Yarmuk, kalau nggak salah di Yarmuk. Oh enggak, Yamamah. Yamamah. Ketika terjadi peperangan itu di Yamamah, itu benar-benar menelan banyak korban syuhada dari kaum muslimin juga. Di antaranya adalah penghafal-penghafal Quran seperti Salim. Mereka para hafiz-hafiz Quran. Nah, dari situlah yang menginisiasi Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena banyak para sahabat yang ikut berperang dan gugur. Untuk memerangi nih si riddah nih, orang-orang yang murtad. Tapi, saya membaca sejarah. Tapi hikmahnya apa? Perang melawan murtad-murtad ini udah selesai. Ini perang lawan murtad ini nih beres. Semuanya akhirnya masuk Islam dan pada taubat. Semuanya udah taubat. Orang Arab otomatis kan jadi saling bermusuh-musuhan ya. Ketika perang ini, otomatis dong. Kayak kita lah orang Bogor. Nabi SAW misalnya tinggalnya di Mekarwangi. Beda kita sama orang tanah orang Kencana, orang Parung, ya kan. Dan mereka juga pasti ada fanatisme. Lu mah Arab Mekarwangi, ya. Kayak gua nih Arab Parung, ya. Orang Arab Parung aing lah Arab Puncak. Jadi mereka tetap ada fanatisme, tapi Arab maklum. Tapi hikmahnya begini, Pak RT. Ketika sudah selesai semua peperangan melawan orang-orang murtad dan mereka bertaubat, perjuangan peperangan dilanjutkan untuk melawan 2 suku, 2 kerajaan besar.
Persia dan Romawi. Dan orang Arab yang tadinya mereka saling berperang, hikmahnya ketika memerangi ini dan ini, mereka semuanya bersatu padu lagi. Sehingga menghilangkan dendam di antara mereka ketika perang Murtad. Berarti itu sepak bola itu kalau gitu. Iya. Kalau kita di Indonesia berantem semuanya. Persib, aing Persija gitu kan. Jackmania gitu kan. Oh, saya nih Rans gitu. Tapi giliran kita ngebela timnas, ngahiji sadayana. Semuanya bersatu padu. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Tapi yang saya salutnya apa? Ini nggak apa-apa ya, keluar dari topik sedikit ya, Pak RT. Yang saya salut apa? Ini nih dua kerajaan besar. Ini kerajaan dunia nih. Persia itu ada di Iran. Sementara Romawi ada di Mesopotamia. Di Turki. Konstantinopel. Al-Konstantinia. Mereka itu berduanya juga sama-sama saling perang, saling memperebutkan wilayah di dunia, dan saling perbatasannya itu saling curi-mencuri, dan itu selama berabad-abad selalu perang. Amerika Soviet ya. Oh ya, kurang lebih seperti itu. Selalu perang, dan nggak ada satupun akhirnya stabil. Kadang-kadang ini dikuasain, ini abad berikutnya dikuasain oleh ini, seterusnya seperti itu. Mereka itu ingin saling mengalahkan satu sama lain, tapi nggak ada yang kuat. Karena apa? Ketika mereka berupaya untuk mencaplok wilayah Romawi, Persia ini juga kewalahan. Pasukan banyak yang perbekalan semuanya. Tapi hebatnya, nah ini udah di zaman Murtad ini, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat, dilanjutkan ke Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar inilah, ini dua kerajaan dunia terbesar habis ditaklukkan. Dan perjalanan dari camp ke sini, ini Masya Allah, ini harus melalui beberapa kali peperangan. Di sini ada perang, di sini perang, di sini perang, di sini juga sama perang. Sampai harus bergiliran mengganti pasukan yang standby. Itu berbarengan loh ya, bukan satu-satu. Bayangin, umat Islamnya yang gak seimbang. 25.000 melawan 200.000 di salah satu peperangan. Bayangin, tapi yang gugur cuma 15-16 orang. Sementara yang 20.000 habis semuanya. Arab gak pernah melihat Arab ketika di zaman Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Bersatu, kuat, terlatih di perang. Sementara mereka nggak pernah perang. Jadi tenaganya harusnya kan lebih fresh kan ketika berperang. Tapi melawan kaum muslimin nggak ada yang berani. Malah mereka udah gentar duluan. Kok bisa ya? Rum ngelihat Persia udah ditaklukkan lebih awal di beberapa daerahnya. Karena kan banyak, kayak pusat pemerintahnya di Bandung gitu kan. Karawang udah punya kerajaan sendiri. Terus di Subang ada, Bogor. Mereka naklukkan, katakan startnya dari Banten ke Bogor dulu, habis Bogor. Khawatir yang di Bandung. Ini udah takluk lagi. Subang takluk, Karawang, Purwakarta, sampai ke puncaknya semuanya. Di bawah komandan jenderal, siapa namanya? Apa sih? Siapa namanya? Amr bin As salah satunya. Dia ketika udah wafat, tokoh utama penakluk siapa? Khalid bin Walid. Semua di bawah jenderal Khalid bin Walid. Dia yang ngatur, pasukan dibagi dua. Nanti ketika kita berperang, serang yang ini di gerombongan kedua. Yang ini serang. Jadi walaupun satu itu bisa ngalahin 20 orang. Itu kaum muslimin hebatnya. Bayangin kan, dulu makan perang pakai pedang. Kita nggak tahu bagian mana yang akan kena tusuk. Dan sebenarnya mereka itu harusnya tuh istirahat. Luka masih banyak yang belum sembuh, udah perang lagi baik. Coba buka aja di sejarah. Berapa kali perang? Di mana dia Muawiyah bin Abu Sufyan? Muawiyah itu lain lagi ceritanya ya. Ikut perang juga enggak ya? Dia enggak. Iya, Muawiyah dia makanya termasuk salah satu sahabat yang dalam tanda kutip agak beda dikit ya Muawiyah. Ya. Tapi sahabat tetap sahabat Muawiyah. Bapaknya juga kan nggak suka sama anaknya, ya kan? Kayak Salman, karena Penyebab perang itu karena apa tuh? Ini pelebaran agama. Perluasan. Pertama, karena dari jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW udah menggambarkan bahwa agama Islam udah diberikan kunci kemenangan Kisra dan Kaisar, maksudnya Romawi dan Persia. Orang Arab zaman dulu heran, gila nih si Muhammad. Ini memimpikan para sahabatnya. Tapi Nabi kita contohnya ke Roma ya. Ya itu masalah lain ya. Contohnya ke Roma. Secara banyak muasyarah dan muamalahnya. Tapi maksudnya begini, orang-orang Arab ketika awal penyebaran Islam kan pada heran-heran semuanya. Ya, parah ya si Muhammad ya. Ngajak umatnya masuk Islam cuma dengan ngiming-ngimingin Paris dan Kisra. Khalid bin Walid juga begitu ketika sampai di Hira, ya Allah. Aku minta maaf ya Allah.
dulu ketika aku masih di zaman jahiliyah, aku melihat orang-orang Islam ketika sang Nabi SAW bersabda bahwa nanti Kisra dan Romawi, Persia dan Romawi akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Sementara orang-orang di sekelilingku antara yang percaya dan tidak percaya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata aku adalah orang yang pertama hari ini melihat istana putih di depan mataku. Aku minta ampun ya Allah atas masa laluku, dan aku berharap ampunan darimu atas apa yang telah aku perbuat. Itu Sayyidina Khalid bin Walid. Dia juga termasuk orang yang gak percaya, tapi di depan matanya omongan Rasulullah udah wafat ya, udah jauh-jauh hari, terbukti semua. Masya Allah. Sampai sekarang. Berarti zamannya Sayyidina Umar. Khalid bin Walid. Hah? Iya. Khalid bin Walid. Persia. Tapi kan kemudian di eranya Sayyidina Umar, Khalid bin Walid dicopot jadi panglima, diganti oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Karena orang-orang terlalu mengeluh-ngeluhkan Khalid. Oh, kalau nggak ada Khalid kita nggak bisa begini. Oh, kalau nggak ada Khalid habis kita. Sayyidina Umar langsung mencopot Khalid sebagai pengganti wakilnya. Pimpinannya diganti oleh Abu Ubaidah. Takut Sayyidina Umar, pikiran panjang sebagai pemimpin. Kalau nanti terjadi sesuatu dengan Khalid, beliau dibunuh atau apa? Apakah kemudian Arab akan lemah? Itu Sayyidina Umar. Islam jaya-jayanya di situ, Masya Allah. Tapi beliau kemudian sampai di Turki udah jangan dilanjutin lagi penaklukannya, udah stop sampai di situ. Karena apa? Otomatis nanti Islam akan menyebar dengan sendirinya. Kalau pengen tahu lebih dalam, tonton aja di YouTube serial Umar bin Khattab. Iya, itu dia masalahnya ya. Kita nggak ngerti, kita kalau dia banyak datang ngaji. Pak Ustadz bahasa Arab, bahasanya nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti. Sayyidina Umar pada zaman Nabi Muhammad itu mendampingi selama berapa tahun? Saya nggak hafal. Tapi kalau yang Sayyidina Umar 35 tahun dalam jahiliyah, 30 tahun dalam Islam. Yang saya tahu cuma Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali kan dari kecil udah masuk Islam dia. Sayyidina Utsman juga sama. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam kan Sayyidina Ali itu. Ya, karena kan doa Nabi Muhammad sebelum Umar masuk Islam, ya Allah, megahkanlah Islam dengan kecintaanmu kepada salah satu Umar. Umar itu ada dua, Abu Lahab dan Umar bin Khattab. Abu Lahab namanya Umar juga. Abu Lahab namanya Umar juga. Tapi ternyata jatuh doanya ke Sayyidina Umar. Umar juga sebelumnya udah bimbang dia udah ragu. Kok di Islam banyak yang logis ya, ajarannya banyak yang masuk akal ya, banyak yang enak gitu. Dia ragu, cuma untuk belum ada momen dia untuk mengakui Islam. Sampailah kemudian udah nggak sabar lagi gejolak. Umar di zaman jahiliyah gila, nggak ada yang berani ngelawan dia kan. Sampai akhirnya dia keluar pengen ngebunuh Nabi Muhammad. Gak usah pakai orang-orang, gua sendiri, laki sama laki, darah pakai darah, pedang pakai pedang. Langsung keluar. Kalau Abu Lahab pengecut semuanya. Coba siapa tuh Mughirah pengecut, ngomong-ngomong doang, Muhammad ini, Muhammad gini-gini. Tapi gak ada yang berani duel. Tapi Umar langsung ambil pedang, jauh mutawasyihan di safe. Pedangnya udah siap terhunus. Di tengah jalan ketemu sama orang kan. Umar, mabika mutawasyihan di safe. Kenapa kamu keluar kok bawa pedang-pedang seperti ini? Ini lain nih. Sayyidina Umar ditanya gitu. Ya beliau serius jawabnya, nggak kayak jawaban anak alay sekarang. Kamu nanya gitu. Benar. Sayyidina Umar serius. Uridu biha Muhammad. Yang saya cari Muhammad. Langsung pergi. Umar, tar dulu. Afala tuqimu amra baitika awalan? Kenapa sih ente nggak ngurusin rumah tangga ente dulu sendiri sebelum ngurusin orang lain? Sayyidina Umar nggak tahu. Maksud kamu siapa? Adekmu Fatimah bintu Khattab. Dia udah masuk Islam. Adekmu juga Zaid bin Khattab udah pada masuk Islam. Kesel. Akhirnya dia langsung cari adeknya. Ternyata di rumah adeknya lagi pada ngaji, baca surat apa namanya suratnya? Surat Toha.
Di situ Sayyidina Umar ngedenger dari luar sebelum masuk gitu kan. Sebelum masuk ngedenger. Wah, itu udah jatuh hati itu ngedenger surat Toha itu. Langsung diketok pintu, digedor. Wah, terjadi keributan keras di dalam. Tapi Sayyidina Umar karena adiknya sendiri nggak tega kan, suami adiknya udah dipukulin tuh, suaminya tuh, adik iparnya tuh, habis dipukulin. Tapi Sayyidina Umar nanya, apa yang kalian tadi baca? Maladzi kuntum taqraun. Apa yang tadi kalian baca? Oh enggak, gitu cuma baca biasa aja. Aku ngedengar dari luar. Akhirnya ditunjukin lembaran. Entar dulu. Ini nggak boleh dipegang sama orang yang nggak bersuci. Kamu dulu diajarin bersuci dulu kan. Nah, diajarin bersuci dulu sampai kemudian dia baca. Baru temui aku ke Nabi Muhammad. Wah, ajak aku ketemu Muhammad. Nah, di situ berpelukan semuanya. Di situ Sayyidina Umar mengulang kembali doa Nabi. Ya Umar, jangan sampai kamu kecolongan. Maksudnya apa? Nabi pernah berdoa, ya Allah, megahkanlah Islam dengan salah satu kecintaan dari dua umat. Dan aku berharap Umar yang dimaksud adalah engkau, bukan Umar yang ono. Langsung Umar datang ke rumah Nabi Muhammad. Ketok-ketok pintu, dak. Jangan dibuka dulu, diintip dulu. Di dalam rumah udah pada kaget. Siapa yang datang? Umar, inna Umar. Dia atau mutawasyian bisayf. Dia datang pakai pedang itu. Pedangnya masih ada kan? Yang tadi di bawah masih ada kan? Kata Sayyidina Hamzah, buka. Jika dia ingin kebaikan, Islam, dia masuk Islam. Kalau dia ingin mencari onar di sini, kita selesaikan dengan dia di sini. Dibuka. So, Sayyidina Hamzah yang buka pintunya langsung diambil kelah leher Umar. Ngapain lu mau datang lagi ke sini? Datang Rasulullah dari belakang. Ya Rasulullah, aku datang di sini untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan bahwa Engkau adalah utusan Allah. Masya Allah. Tadinya pertempuran sengit jadi berpelukan dengan penuh kasih sayang. Wah, sejak saat itu gak ada lagi satupun yang takut untuk masuk Islam. Karena dibela sama Sayyidina Umar. Bahkan Umar juga keluar rumah, diketok satu-satu petinggi-petinggi Quraisy. Saya udah masuk Islam. Jangan lakukan itu. Nges, rek naon sih ya. Kedua Abu Hakam, kebahakallah. Mudah-mudahan Allah burukkan wajahmu. Wah, semuanya diumpat dan keluar ke tengah-tengah Ka'bah. Wahai kaum muslimin, ayyuhan nas, ayyuhan nas. Datang semua. Kalau dulu kan nggak pakai WhatsApp ya. Jadi semua kalau pengen bikin pengumuman keluar. Ayyuhan nas, wahai orang-orang, saksikanlah bahwa hari ini aku sudah masuk Islam. Barang siapa yang pernah kuzolimi selama aku jahil di zaman jahiliyah, ini Umar. Akhirnya semua orang yang ngumpul, banyak yang udah pada dicambuk-cambuk sama Umar gara-gara masuk Islam kan. Ini Sayyidina Umar nyerahin tongkatnya. Barang siapa yang ingin membalas kezolimanku ketika dulu, ini tongkatnya. Akhirnya ada satu orang yang pernah dicambuk abis sama Umar. Dia udah pegang tongkat Umar. Aku udah maafkan. Yang lain silakan. Aku maafkan, aku semua maafkan. Sejak saat itu gak ada satupun yang berani mengganggu agama Islam. Kalau Utsmannya di gimana? Utsman udah lebih awal. Udah lebih awal. Berarti dia Abu Bakar, Utsman. Abu Bakar yang paling pertama. Lama ya? Abu Bakar termasuk sahabat yang paling pertama. Yang enggak, udahlah surga apa ya? Manusia terbaik setelah Nabi Abu Bakar. Tapi mereka satu standar gitu. Iya, semuanya satu generasi semuanya. Anaknya Abu Bakar dikawinin Nabi. Siapa namanya? Aisyah. Anaknya Sayyidina Umar. Anaknya Umar dikawinin. Siapa namanya? Hafsah. Hafsah. Semuanya itu. Itu semua. Semuanya sama orang-orang Quraisy. Utsman belakangan. Iya. Nomor 3. Kalau Sayyidina Utsman Kuburannya dijuluki, nggak ada ya? hah? Utsman sama Ali nggak ada kuburannya ya? Utsman di Bar. Ada kuburannya Sayyidina Ali. Utsman. Utsman di. Maksudnya gimana? Makamnya Sayyidina Ali ada di mana? Yang ada di Raudah itu cuma Umar. Oh, di Raudhah. Iya. Sayyidina Ali kan ceritanya lain. Di luar. Di luar Bagi. umum tidak ini. Yang nggak ada Ali katanya. Ali nggak ada, kalau ada bahaya. Iya. Sampai sekarang ada. Ya, itu nanti fitnah. Itu fitnah di akhir zaman sahabat, nanti ada peperangan antara Ali dan istri Nabi kan. Tapi itu fitnah. Kita nggak boleh berbicara masalah itu. Karena itu fitnah, ada keonaran di antara mereka. Ada pelaku keonaran yang ingin mencoba untuk mengotak-atik para sahabat. Itu mulai Muawiyah ya. Ziyad sama Zaid ya. Yang
Makanya kalau Syekh Gumari, saya lagi candu banget sama kitab Syekh Gumari ini ya. Selalu saya ulang-ulang. Ada 5 sahabat yang saya tidak akan ucapkan radhiyallahu an kepada mereka. Kalau para sahabat semuanya kan radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi ada 5 yang nggak saya bacakan. Di antaranya itu Abu Sufyan dan juga Muawiyah. Ada yang bilang mereka masuk Islam cuma karena pengen harta duniawi dan kedudukan di Islam yang tinggi. Ada yang bilang mereka masuk Islam karena takut diserang waktu itu karena udah penaklukan Mekah kan. Tapi kita tetap dengan kaidah umum, mereka adalah sahabat Rasulullah yang wajib untuk kita muliakan dan kita hormati. Iman kita nggak akan sanggup menandingi iman mereka. Ya. Ini jadi melebar panjang banget ini ya. Nggak apa-apa ya. Ini Nabi pernah marah. Putrinya yang dikawinin sama anaknya Abu Lahab yang dimakan singa itu. Kenapa? Sebenarnya siapa? Nabi punya anak perempuan, dikawinkan sama anaknya Abu Lahab. Sama anaknya Abu Lahab. Siapa namanya? Nanti kita sejarah tuh beda-beda ya. Enggak itu. Beda rujukan. Baru dia marah sekali. Gitu. Jadi dia nggak pernah marah, tapi begitu putrinya itu di kawinin sama anaknya Abu Lahab. Bukan, emang disambungkan, mereka kan saudara. Cuma Abu Lahabnya itu, nah, ini suka diduga kan? Iya. Ya, kenapa? Nah ya, ini sampai murtad dulu selesai. Besok kita akan lanjut wa idam tanah asyar'an istimal al-ma'i. Nah, jika seseorang nggak bisa memakai air di anggota, itu gimana? Itu nanti kita cek. Kalau ada perbannya bagaimana? Kalau tidak ada perbannya bagaimana? Ini panjang lagi sampai bawah, panjang banget ya. Ini kalau misalnya kita baca sedikit, takutnya waktunya molor. Itu jam 10.00. Ini ada kitab kedua yang harus kita baca ya. Sampai sini apa lanjut? Sini dulu ya. Lanjut kitab kedua ya. Hah? Ya, sampai kitab kedua ya. Ini kita titik dulu. Pak Uus dicatat wa idam tana'a ya. Syar'an. Wa idam tana'a syar'an. Ar-riddah gitu ya. Murtad dah beres. Allahu a'lam bissawab. Kita geser ke kitab yang kedua sambil kita nikmati cemilan terlebih dahulu. Saya ambil kitab dulu di dalam. Mangga dicicipi. Hasilnya. Dua putri Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Ummu Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah pernah menikah dengan dua putri Abu Lahab. Kami ikut Sirah Nabawi. Sini minta air. Saya haus. Bukan nggak boleh banyak minum. Haus. Apa apa airnya? Ini mah air obat. Herbal. Ya, cara Nabi. Alhamdulillah ya Allah. Ngantuk ya. Mulai ngantuk. Oke, kita lanjut kajiannya. Kemarin di bab mana ya? Ini 14. Hadis yang ke-14. Itu baik. Oh, sini 4 juta lu. 19 Nah, ini hadis yang ke-19 sekarang. Hadis yang ke-7 di bab taubat. Hadis yang ke-19. Bab taubat hadis yang ke-19 an Zirr ibn Hubaishin. Ke-19. Iya. Bukan. Iya, sampai situ. Wah, ini. Atau hadis ke-7. Hadis ke-7 di bab taubat. Hadis ke-7 di bab taubat sama aja. Atau hadis ke-19 kalau dari awal. Ini ya, Zirrin. Ini karena panjang, saya bacakan nggak apa-apa ya, untuk safety waktu. Bismillahirrahmanirrahim.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khususan lam musannif hadzal kitab as-muslimin. Allahu lahum al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini ada fikih-fikihnya dikit nih hadis yang udah kita bahas nih kemarin. Nah, kita lanjut di hadis yang ke-7 an Zirrin di bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau punya duit boleh tuh beli hadis Riyadhus Shalihin di Empang, mana aja boleh. Di Empang di toko-toko kita, Pak, beli hadis Riyadhus Shalihin. Atau di toko-toko kitab ya, di Empang sih biasanya banyak. Di toko Karisma atau manapun itu saya beli di situ banyak. Jadi kalau paling 30.000 lah, luangin sesekali gitu. Atau kalau pengen di kolektif boleh titip saya Pak RT ntar keluar lebihin dikit 20.000 buat ongkos. Ternyata sih nggak begitu mainnya. Oh nggak gitu. Dia beli yang ngasih. Oh beli dulu sendiri gitu ya, ngasih gratis. Pak mau beli kitab yang warnanya begini gitu ya. Iya. Ingetin ya, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh artinya. Taman surga ya. Ini taman surga, Bro. Amin. Ya, Pengarangnya Imam Nawawi. Banten. Enggak. Arab. Ya? Dari Nawa. Rusia apa? Uni Soviet lah dulu. Syria ya. Ya, apa di mana Nawa? Damaskus ya sekarang. Ah iya itulah ini. Uzbekistan. Suriah. Imam Nawawi dari Damaskus. Dah. Sejarah dia apalagi. Oh, iya. Kayaknya dulu pecinta sejarah ya. Iya, kok demen sama. Kenapa mau Dia memperkuat sebagai marketing ini penting hotel. Tapi penting sejarah. Karena sebagian fikih juga kan kayak gini nih, ntar nih pakai sejarah. Kita kalau nggak tahu mana ayat yang turun awal, mana turun akhir kan bingung ntar. Ini duluan apa itu duluan? Ya. Nanti kan kaitannya nasakh mansuh. 400 Hijriah. Nah, tuh, itu penting tuh. Saya susah hafalin itu. Ulama ini wafatnya kapan? Ulama ini pernah sampai bikin kertas, tetap aja lupa. Iya. Ini ingat alamat itu nggak benar. Saya udah bikinin kertas Pak pakai Excel Pak urutin. Di mana? Saya bikin sendiri. Bikin sendiri. Dari mulai Siapa? paling tinggi kan Imam Madhab ya. Habis itu Imam Hadis. Coba di share kalau ada filenya ya. Ya. Coba saya pengen compare. Sampai ini sampai lari ke ini Paling bawah siapa? Nusantara. Kemarin Fathul Qorib itu termasuk bawah Pak. Oh, oke. Tahun Hijriah ya? Apa Pak? Hijriah. Hijriah. Memasehi. Mantap. Boleh tuh Pak. Kalau bisa minta printan ya dah. Kalau ada printernya. Biar saya bisa tempel tembok ntar. Bye Muhammad Musa. Satu-satu itu nyarinya satu-satu. Itu bagus. Dia tuh. Betul. Itu kan ada nama sejarah. Itu kan ada Imam Ghazali sama Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Wah, mana? Tuan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zir ibn Hubaishin. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Zir ibn Hubaish. Apa ini namanya Zir ya? Zir bin Hubaish. Anaknya Hubaish, Zir. Qala Imam Zir berkata, Ataitu Safwan ibn Asal. Dia cerita nih. Ataitu Safwan bin Asal. Aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. As'alu anil mashi 'alal khuffaini. Aku bertanya kepada Safwan anil mashi 'alal khuffaini tentang menyapu di atas mengusap di atas dua sepatu. Ah, udah kita bahas ya. Iya. Nah, khuf. Menyapu di atas dua sepatu. Kita udah bahas. Maja abika Yazir, kata Safwan. Maja abika Yazir. Apa yang membuat kamu datang, wahai Zir? Kata Safwan. Fakultu, dan aku berkata, siapa nih? Zir. Ibtigha al-ilmi. Mau mencari ilmu, mau ngaji. Faqala, dan berkata ia Asal, innal malaikata. Nah ini penting nih ya. Innal malaikata. Sesungguhnya para malaikat.
tad'u ajnihataha, mengepakkan sayap-sayapnya malaikat, li talibil ilmi, untuk orang yang suka menuntut ilmu, ngaji. Masya Allah. Ridwan bima yatlubu, dan malaikat itu ridha dengan apa yang mereka cari. Insya Allah. Jadi kita nggak sadar nih, kita ngaji di sini, malaikat udah mengepakkan sayapnya untuk kita. Maksudnya itu sayap rahmat Allah dan maghfirah. Iya. Iya. Fakultu, dan aku berkata, innahu qad haqqa fi sadri al-mashu 'alal khuffaini. Sesungguhnya terbersit di dadaku tentang menyapu di atas khuffaini, dua khuf sepatu. Ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang pipis dan juga setelah BAB, setelah pipis dan BAB. Ya. Wa kuntu imra'an min ashabin nabi, dan aku ini adalah salah satu orang daripada sahabat-sahabat Nabi. Fajitu wa kunta, bukan wa kuntu, mohon maaf. Wa kunta, dan engkau adalah imra'an, salah satu orang min ashabin nabi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka aku datang dengan tujuan bertanya kepadamu. Hal sami'tahu, apakah engkau mendengarnya? Apakah engkau mendengar Nabi yadhkuru fi dzalika syai'an, menyebut tentang perkara tersebut? Qala, Imam Safwan bin Asal berkata, na'am. Apa arti na'am? Ya. Kana ya'muruna, Nabi selalu menyuruh kami, idza kunna safaran, jika kita berpergian, au musafirin, atau kita musafir, alla nanzi'a khifafana, janganlah kita mencabut sepatu kita, salasata ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, dan malam-malamnya, illa min janabatin, kecuali karena junub. Ini artinya apa? Selama tidak junub, sepatu itu boleh untuk terus dicabut, dipakai. Dan kita wudhunya dengan cara mengusap sepatu. Ini udah dibahas sebenarnya, nggak usah diulang lagi ya. Ini udah dibahas. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi daripada buang air besar, wa baulin, dan juga pipis, wa naumin, dan juga tidur. Nah, jadi beliau ditanya, meskipun buang air besar, meskipun buang air kecil, tidur, sepatu tetap nempel, nggak masalah. Wudhu mah wudhu aja, dan bagian bawah diusap pakai sepatunya, nggak usah diusap kakinya. Ada sepatunya nggak dicopotin. Ini menjadi dalil tuh kemarin tuh kita ngaji di fikih kan, kalau orang yang musafir, sepatunya boleh terus nempel maksimal selama 3 hari. Tapi orang yang mukim, berapa lama orang yang mukim? 3. Oh, yang mukim 1 hari. Mukim 1 hari. Karena kan dia tinggal di situ. Nah, Dia paginan kerja 1 hari. Gak nyangka berarti Masukin ke ini. nah, fakultu, dan aku berkata lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian beliau ditanya, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut fil hawa, tentang hawa? Hawa ini apa ya? Istilahnya ini rasa cinta, rasa rindu. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebut sesuatu tentang cinta? Qala na'am, iya. Kata si Sofwan, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Adalah kami beserta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam salah satu perjalanan. Fa baina nahnu indahu, dan ketika kami berada di sisi Nabi, idz nadahu a'rabiyun, tiba-tiba memanggil akan Nabi oleh satu orang Arab. Tiba-tiba ada satu orang Arab yang manggil Nabi, bisautin lahu jahwariyun, ya, dengan suara yang agak keras, ya, dengan suara yang agak sedikit keras. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata yang manggil Nabi. Fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha umu. Fa qultu lahu waihak ughdud min sautika
fa innaka 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhitu an hadza. Nah, kemudian ini ceritanya nih orang Arab Badui kan agak jengkel dia. Dia jadinya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manggil Nabi, "Hei Muhammad," ya, dengan suara yang keras. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan suara yang sama dengan orang yang badut itu, sini. Nah, Nabi kerasin lagi. Aku pun, ini kata siapa nih? Sofwan berkata kepada orang badui tersebut, "Hei, rendahkan suaramu. Kamu ini berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad nuhitu, dan tindakan seperti itu dilarang." Namanya orang badui awam, badui Arab ya. Jadi akhirnya manggilnya sesukanya, manggil Nabi kayak manggil orang bukan Nabi gitu. Orang nggak ada, para sahabat yang berani kan nggak boleh meninggikan suara di atas suara Rasul. Dan di dalam Al-Quran udah dijelaskan, jangan sampai kamu memanggil Rasul itu seperti kamu memanggil satu sama lain di antara kalian. Harus beda. Turunnya duluan mana? Hadis sama ayat Quran lagi. Ayat apa maksudnya? Al-Quran yang disuruh merendahkan. Ini duluan ayat. Duluan ayat. Nah, ini di zaman tabi'in ceritanya nih. Nanya ke sahabat. Jadi wahyu udah terputus, Musa. Ya. Nabi juga menjawab, "Waihab, ughdud min sautik." Turunin suaramu. Fa innaka 'inda Nabi. Kau ini ada di sisi Nabi. Wa qad nuhitu an hadza. Kita dilarang untuk begini. Faqala, dan berkata, "Iya, wallahi la aghdud." Badui ini keras kepala. "Wallahi la aghdud." Demi Allah, aku nggak akan rendahkan suara. Ngeyel. Wa qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini. Nah, orang Badui ini kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku." Ia kemudian berkata, "Seseorang mencintai suatu kaum tapi tidak jumpa dengan mereka. Bagaimana ya Rasulullah?" Dia nanyanya itu. Sebenarnya yang jadi poin bukan suaranya, tapi pertanyaan si Badui ini untuk menjadi jawaban pertanyaan si Zir, sahabat Zir. Karena Nabi bicara tentang cinta. Dia pengen, pernah gak sih kamu dengar Nabi bicara tentang cinta? Pernah. Jadi ceritanya ada orang Badui datang ke Nabi, cuma nih Badui agak ninggiin dikit suaranya, "Hei Muhammad," gitu. Nah, cuma kita protes sama si Badui, "Ente ya kalau ketemu Nabi jangan ngadi-ngadi gitu. Gak ada akhlak ente gitu, merakbal gitu." Kita nggak boleh ninggiin suara kayak gitu. Enggak, bodoh amat. Saya tetap gedein suara. "Ya Rasul," dia langsung nanya tuh. "Saya pengen nanya tentang masalah cinta ya Rasul. Bagaimana sih kalau seseorang mencintai suatu kaum, seseorang mencintai orang lain, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang kelak akan bersama dengan yang dia cintai yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sudah di sosmed. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghribi masiratu 'ardihi aw yasiru ar-rakibu fi 'ardihi 40 aw 70 aman. Ya. Seseorang itu kelak akan bersama dengan orang yang dia cintai sampai hari kiamat. Ya, famazala, dan tidak henti-hentinya senantiasa yuhadditsuna, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami sehingga beliau menyebutkan pintu minal maghribi, dari barat, yang lebarnya itu sama dengan jarak perjalanan seseorang pengendara selama kurang lebih 40 atau sekitar 70 tahun. Ya. Ini 40 apa 70 nih? Ini keraguan si perawi. Ya. Sekarang Rasulullah entah nyebutnya 40 atau 70. Yang pasti di antara dua itu. Ya. Kemudian next, kisah berikutnya dilanjut ke Sufyan. Sufyan bilang, qala Sufyan ahadur ruwat, berkatalah Sufyan. Ini adalah salah satu perawi Tibal Syam, yang berada dari Syam. Khalaqahullahu ta'ala yaumal qiyamati. Khalaqallahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan la yughliqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Nah, ini inti hadisnya itu di sini.
Sufyan, salah satu perawi, kemudian berkata, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi dengan terbuka, la yughliqu, dan itu semua tidak akan tertutup hatta tatlu asy-syamsu minhu, sampai kemudian matahari terbit dari barat. Ya. Ini menjadi dalil dalam banyak hal. Hadisnya sampai situ doang, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini menjadi dalil bahwa menjadi anjuran bagi setiap orang untuk pertama ngaji, ya, nuntut ilmu, ya. Meskipun dia tidak tahu tentang agamanya ataupun tahu, dia tetap dianjurkan untuk menuntut ilmu. Kemudian ini menjadi dalil tentang khuf yang udah kita bahas kemarin. Bagi musafir berapa hari? 3. Bagi orang yang mukim 1 hari. Ini udah selesai. Kemudian ini juga menjadi dalil tentang bertingkah sopan kepada orang yang alim, seorang ulama, kiai, guru-guru. Ketika kita berada di hadapannya, ini jadi dalil secara tidak langsung kan. Ketika tadi asal bercerita tentang orang Badui tadi yang meninggikan suaranya di depan Nabi, ente jangan sampai nggak ada adab sama guru, sama ustadz, sama yang lainnya. Nah, kemudian ini juga menjadi dalil tentang kelembutan Rasulullah SAW dan sopan santunnya beliau. Ya, kalau ada orang yang keras, ya beliau kerasi, ya karena emang tabiatnya seperti itu. Jadi beliau paham sebenarnya ini Badui datang ke Nabi bukan karena benci ke Nabi, gitu loh. Tapi kan emang wataknya udah kayak begitu. Susah kita emang orang kalau udah punya watak keras, ya keras sih dimanapun juga. Tapi bukan berarti keras wataknya menunjukkan keras hatinya. Kita kan sering kayak gitu, ya kan. Kita yang tinggal di Sunda nih, yang otomatis lemah, somea gitu. Upami orang ngadangu tina suku nu lain gitu ya. Kalau ada dari orang suku lain yang agak lebih keras, kadang mungkin dalam hati meniki tuh ting gitu ngomongan teh. Padahal maksud orang dia mah biasa aja. Nah, kita harus mengerti kondisi itu. Sebagaimana Nabi mengerti tentang ihwal si orang Badui tadi. Ya. Kemudian ini juga menjadi dalil untuk senantiasa kita mencintai orang-orang yang alim, orang-orang yang ulama, para habaib. Ya, ini jadi dalil nih. Jangan sampai kita menjauh dari mereka. Nah, kemudian ini menjadi dalil tentang cinta, bahwa cinta yang ingin ditegaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa seseorang nanti akan bersama dengan siapapun yang dia cintainya. Kalau dia mencintai dengan yang buruk-buruk di dunia, ya nanti di akhirat takutnya nanti dikumpulin sama orang yang buruk-buruk itu. Ya. Artinya kalau kita suka dengan sesuatu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian ini juga menjadi dalil bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah ada batasnya. Ya. Dan itu selalu terbuka selama matahari belum terbit dari barat. Apa artinya? Kiamat. Selama itu pula rahmat Allah terbuka untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertaubat. Itu sih inti dalilnya. Cuma karena Imam Nawawi ini pinter, sangat luar biasa pinternya, jadi beliau membawakan kisahnya lengkap. Ya. Sebenarnya kisah Baduinya bukan tujuan, kisah suara yang ditinggikan bukan tujuan, tapi cinta juga bukan tujuan. Itu nanti ada babnya. Tapi yang menjadi tujuan adalah tentang dalil taubat seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama belum mati dan selama belum hari kiamat. Udah, intinya itu doang. Nah, hadisnya selesai. Besok insya Allah kita akan baca lagi satu hadis yang agak panjang. Makanya tadi baca kitab Fathul Qoribnya saya pendekin karena hadisnya udah saya baca panjang. Besok kita akan masuk ke hadis yang ke-8 di bab taubat insya Allah. Ini juga panjang hadisnya. Ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Artinya Badui apa sih, Pak? Nama suku. Enggak, mungkin ada artinya, soalnya kasarnya kalau Badui itu primitif. Belakang. Enggak tahu. Enggak cuma di Arab aja, di Indonesia juga kalau di dunia Badui. Emang enggak Badui di mana sih adanya? Selain di Banten, tahu itu. Ada di Malimping kan. Mungkin orang Arab sendiri nggak menyebut Badui. Apa bahasa Arabnya? Badui. Badiyatun. Badiyah. Kadang-kadang disebutnya A'rabi. Jika disebut A'rabi, kadang-kadang maknanya orang Arab. Tapi lihat konteksnya. Kalau konteks di sini A'rabinya bisa bermakna Badui.
Orang Arab Baduy. Ya pasti orang Arab sih. Cuma yang dimaksud di sini, ini orang Arab yang jarang berinteraksi dengan Nabi dan sedikit minim pergaulan sosial dengan dunia yang udah agak sedikit modern. Gunung. Ya, orang-orang pedalaman yang sulit untuk terpencil. Bergaul dengan mereka kan membutuhkan sedikit pengetahuan lebih dalam arti interaksinya. Ada yang pernah ke Malingping nggak di sini? Nggak ada ya? Malingping lewat aja. Itu. Ya itulah intinya masalah Baduy ini. Malingping Banten. Banten. Bukan apa? Tangerang. William Malingping. Katanya itu Pak. Emang ada Malingping William? Yang saya tahu Malingping mah cuma di sana di Banten, Lebak. Ada Malingping Bogor ya Pak. Itu kata bangsa, caranya cari cantik. Kan di sono kan belum menerima kemodernan ya kan? Motor dibawa aja dibakar di Baduy mah kan? Kalau ketahuan sama pimpinan sukunya. Pernah sih baca kayak gitu. Iya. Ya tapi ya itu budaya sih ya, nggak usah bawa ke agama aja ini ya. Itu jangan nanti dijadikan haram, dosa, menghalalkan yang haram, nggak usah. Kepanjangan kalau kita ngaji bahas itunya. Kita hidup udah berenteng-enteng masalahnya. Ya. Baik, sampai sini udah oke ya. Nggak ada lagi yang ditanyakan, didiskusikan. Kita tutup pakai doa di sini nyantai-nyantai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi syakirin hamdan wa ni'amahu wa kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kana bari bi yadika karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan min hisab. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Waladhdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun kesadayana. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal, yang udah give, masya Allah berkah semuanya. Banyak amat ya Allah hadiahnya nih. Mudah-mudahan jadi berkah. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.